Audio Jungle. Timnas U17 Indonesia dibubarkan. Bima Sakti akan tangani Timnas Indonesia di Asian Youth Games 2022. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas U17 Indonesia, Bima Sakti, akan menangani Timnas Indonesia di ajang Asian Youth Games 2022 menyusul kegagalan membawa Garuda Asia lolos kualifikasi Piala Asia U17 2023. Timnas U17 Indonesia kalah 1-5 dari Malaysia dalam laga terakhir grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023. Atas hasil ini, Garuda Asia gagal lolos ke putaran final Piala Asia U17 2023. Hal ini dikarenakan pasukan Bima Sakti hanya berstatus sebagai peringkat ke-7 runner-up terbaik dari seluruh grup di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Kegagalan ini memastikan Timnas U17 Indonesia sudah tidak memiliki agenda apa-apa lagi di masa mendatang. Timnas U17 Indonesia pun secara resmi dibubarkan pasca laga lawan Malaysia. Para pemain dikembalikan lagi ke klub. Namun demikian, tugas tidak selesai untuk Bima Sakti. Setelah memimpin Timnas U17 Indonesia, Bima sudah dihadapkan dengan ASEAN Youth Games 2022 pada Desember mendatang. Setelah ini ada jadwal ASEAN Youth Games di China, ujar Bima Sakti kepada awak media, termasuk Bolasport.com di Stadion Pakansari Bogor Minggu 9 Oktober 2022. Sementara untuk ini kami akan kembalikan ke klub masing-masing, ucapnya. Perlu diketahui, bila ASEAN Youth Games 2022 adalah edisi 2021 yang ditunda karena pandemi COVID-19. Ajang ini akan dilaksanakan di Shantou, China. Belum dikonfirmasi kelompok timnas usia berapa yang dikirim oleh Indonesia di ajang ini. Kemungkinan besar timnas U13 dan U14 yang akan turun di ajang ASEAN Youth Games 2022. Bima Sakti juga tidak ingin berspekulasi bila dirinya akan diminta untuk melatih timnas U23 Indonesia di SEA Games 2023. Perlu diketahui, PSSI berencana untuk menunjuk pelatih lain sebagai pelatih timnas U23 Indonesia yang berlaga di SEA Games 2023 karena dalam waktu yang bersamaan Sintayong fokus memimpin timnas U20 Indonesia di Piala Dunia U20 2023. Menurut Bima Sakti, untuk pelatih yang harus menukangi tim di SEA Games 2023 akan lebih baik pelatih yang dekat dengan Sintayong. Bima menilai hal ini akan memudahkan koordinasi antara tim pelatih. Apakah pemain-pemain timnas U23 Indonesia juga dipastikan tak akan berbeda jauh dari pemain-pemain di bawah pimpinan Sintayong? Mantan pemain timnas Indonesia itu juga menilai bahwa saat ini banyak pelatih yang kompeten dan lebih layak menukangi timnas U23. Banyak yang lebih kompeten dan siap, ujar Bima Sakti. Saya serahkan kepada PSSI, tapi saya akan support. Menurut saya lebih baik pelatih lain yang bisa berkoordinasi dengan Coach Sintayong, tambahnya. Audio Jungle. Pelatih Malaysia kasihani Indonesia jelang laga Timnas Indonesia U17 versus Malaysia di kualifikasi Piala Asia U17 2023. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Pelatih Timnas Malaysia U17, Osmera bin Omaru, mengasihani Indonesia jelang laga Timnas Indonesia U17 versus Malaysia di matchday pemungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023, Minggu 9 Oktober 2022 malam. Ia kasihan karena supporter Timnas Indonesia U17 tidak bisa hadir ke Stadion Pakansari, efek kebijaksanaan PSSI yang melarang penonton datang langsung ke arena. Laga antara Timnas Indonesia kontra Malaysia selalu menyajikan tensi tinggi. Timnas Indonesia U17 diuntungkan di laga nanti karena bermain di Stadion Pakansari. Namun, kali ini pertandingan digelar tanpa penonton untuk menghormati korban tragedi Kanjuruhan.
Osmera bin Omaro selaku pelatih timnas Malaysia U17 menyayangkan hal itu. Menurutnya, supporter Indonesia tengah dilanda nasib malang karena tak bisa mendukung langsung perjuangan Arkan Kakak Putra dan kawan-kawan. Padahal, dukungan dari supporter sangat dibutuhkan skuad asuhan Bima Sakti. Bagi saya tidak ada bedanya antara ada penonton atau tidak. Hanya saja saya rasa situasi ini adalah sesuatu yang malang, kata Osmera bin Omaro dalam jumpa pers jelang laga. Amat malang bagi supporter Indonesia tidak dapat ke stadion untuk menyaksikan para anak muda mereka bertanding, tegas pelatih asal Malaysia ini. Laga timnas Indonesia U17 versus Malaysia diprediksi berjalan menarik sebab Harimau Muda julukan Malaysia wajib menang untuk merebut tiket langsung ke putaran final Piala Asia U17 2023, sedangkan skuad Garuda Asia hanya butuh hasil imbang untuk menyegel tempat. Timnas Indonesia U17 kini memimpin klasemen sementara grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 dengan 9 poin dari 3 laga. Sementara itu, timnas Malaysia U17 mengoleksi 7 poin dari 3 laga. Dari 5 laga grup B, tinggal timnas Indonesia U17 dan Malaysia yang masih berpeluang lolos ke Piala Asia U17 2023. Namun hanya 10 juara grup dan 6 runner-up terbaik yang diizinkan lolos ke Piala Asia U17 2023. Audio Jungle. Timnas Malaysia U17 disebut sengaja imbang lawan Guam demi prank Timnas Indonesia U17. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe agar mendapat informasi yang terbaru. Timnas Malaysia U17 disebut sengaja imbang lawan Timnas Guam U17 demi prank Timnas Indonesia U17. Hal ini diungkapkan akun fanbase Timnas Malaysia yang terkenal provokatif @malaya_anti_tiger2. Sebuah unggahan dimunculkan akun @malaya_anti_tiger2 setelah Timnas Malaysia U17 menang 3-2 atas Uni Emirat Arab pada Jumat 7 Oktober 2022. Akun @malaya_anti_tiger2 mengatakan hasil imbang kontra Guam memang disengaja demi mengejutkan lawan Timnas Malaysia U17 selanjutnya, Timnas Indonesia U17. Malaysia sengaja imbang untuk prank lawan yang akan datang, tulis akun @malaya_anti_tiger2. Sebelumnya hasil mengejutkan terjadi pada Rabu 5 Oktober 2022. Malaysia yang digadang-gadang bakal menang telak atas Guam, di luar dugaan ditahan sang lawan dengan skor 1-1. Kelar pertandingan, Timnas Malaysia U17 sengaja bermain imbang melawan Guam supaya taktik skuad asuhan Osmera bin Omaro tidak dibaca lawan-lawannya. Malaysia sengaja imbang supaya taktik tidak dibaca oleh lawan. Satu hal yang pasti, Timnas Malaysia U17 sudah menunjukkan kemampanan mereka. Meski bermain imbang dengan Guam, Malaysia sanggup menang 4-0 atas Palestina dan 3-2 kontra Uni Emirat Arab. Selanjutnya, Timnas Malaysia U17 akan bertemu Timnas Indonesia U17 di laga pamungkas grup B kualifikasi Piala Asia U17 2023 pada Minggu 9 Oktober 2022 pukul 20 waktu Indonesia Barat. Jika menang, Malaysia bakal lolos ke Piala Asia U17 2023 sebagai juara grup B. Sementara Timnas Indonesia U17 hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tempat di putaran final. Meski hanya butuh hasil imbang, kemenangan praktis tetap bidik Timnas Indonesia U17. Saat ini setelah melalui 3 pertandingan, Timnas Indonesia U17 duduk di puncak klasemen grup B dengan 9 angka. Sementara Timnas Indonesia U17 hanya butuh hasil imbang untuk memastikan tempat di putaran final. Meski hanya butuh hasil imbang, kemenangan praktis tetap dibidik Timnas Indonesia U17. Saat ini, setelah melalui 3 pertandingan, Timnas Indonesia U17 duduk di puncak klasemen grup B dengan 9 angka. Mengekor di posisi 2 ada Malaysia dengan 7 angka. Timnas Indonesia sendiri berada di posisi ke-155 ranking FIFA sebelum menghadapi Curacao di laga FIFA Matchday.
Kenaikan peringkat timnas Indonesia pada ranking FIFA saat ini juga mengancam posisi satu negara Eropa, yaitu Andorra yang kini berada di peringkat ke-151. Torehan poin yang dimiliki oleh timnas Indonesia dan Andorra sendiri terbilang sangat tipis. Andorra sendiri naik satu peringkat di ranking FIFA dengan menorehkan 1035,2 poin, hanya memiliki selisih 1,3 poin saja dari Indonesia.